kaidahum ya, begitu tidak tepat nih suara lamnya, lam sukunnya tidak boleh tertahan. Jadi tetap ya cenderungnya hampir mengalir, cuman tidak terlalu mengalir. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan alaihim qa alaihim khairan ababil tarmihim bihija. Hati-hati, ada ha, tarmihim pakainya ha, hija pakainya ha kecil, ha tipis, bihijaratim min sijil faja'alahum ka'as. Nah, sering terjadi kesalahan di ayat terakhir ini, mimnya dihentakkan biasanya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, faja'alahum ka'asfim ya tidak tepat ya. Jadi hum ke ka ya hampir nyambung, hum ke ka nyambung dengan sifat tawasud dan gunah pada huruf mim. Faja'alahum ka'as faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, salah satu demikian penjelasan untuk surat Al-Fil. Mungkin ada huruf-huruf yang mau ditanyakan? Kalau mudah gitu. Huruf-huruf yang mempunyai sifat tawasud ya atau bainiyah. Ya, huruf-huruf yang mempunyai sifat tawasud atau bainiyah ada berapa? 5. Mas, ya. 5 kan? Disebutkan Mas. Sinten Mas Joko niki? Nggih Mas Joko. Lin, umar, lam, nun, mim, ain dan ro. Ya, nggih. Ada 5 nggih. Ada 5 nanti sudah punya bukunya semua nggih, Pak, Bapak-bapak nggih. Pak Alwis punya bukunya? Belum. Oh, belum ya? Ya, belum punya. Nggih. Iya, Pak. Bisa fotokopi ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan dijual, Pak. Iya. Ya, itu jadi huruf-huruf yang mempunyai sifat tawasud ya. Ada 5 ya. Ada lam, nun, ain, mim, ro ya. Yang sering itu lagi. Lam ketika sukun, mim ketika sukun ya. Kalau ain memang agak khusus ya. Tapi kalau untuk yang mim, lam, ro dan nun ya hampir sama ya. Intinya ketika membaca Al-Qur'an itu sesuaikan dengan tempo bacaan kita ya. Tempo bacaan atau istilahnya mungkin nopo nggih. Ya, ketukannya di ini nggih. Jadi dari awal kita membaca atau dalam lagu itu misalnya ada ketukan 4/4 atau 2/4 itu nggih. Itu ya temponya disesuaikan. Jadi misalnya di ayat 1 ini mulai membaca huruf hamzah pada alam ya. Alam ya. A, la, mim, ta, ro dan seterusnya itu ketukannya harus
pas masing-masing hurufnya gitu. Jadi tidak boleh ada huruf yang terlalu durasinya terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi nggak boleh. Misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi per hurufnya harus takarannya harus seimbang ya. Jadi antar huruf itu takaran waktunya harus seimbang ya, untuk bisa menyempurnakan masing-masing makhraj dan sifat hurufnya. Jadi tidak boleh dari awal nadanya agak pelan, kemudian sampai pertengahan temponya naik, ya, agak cepat lagi, tidak boleh. Misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha, ya, tidak boleh gitu. Atau dari awal cepat alam taro kaifa fa'ala rabb, ya. Hal seperti itu biasanya sering terjadi pada huruf-huruf yang bertasydid gitu. Harusnya terbaca misalnya di sini rabbuka, rabbuka. Biasanya terlalu cepat rabbuka, rabbuka. Padahal dari awal dari alam taro nadanya sudah bagus. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Tidak boleh begitu gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha, ya. Itu tidak boleh. Intinya kalau jenengan bisa memahami ya mirip dengan ya lagu ya. Jadi temponya harus diatur dari awal, dari huruf pertama sampai huruf terakhir kita membaca, temponya disesuaikan. Jadi ada timbangannya, per huruf itu ada timbangannya untuk bisa bagus. Jadi tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat, sesuaikan dengan huruf pertama yang kita baca. Oke, tidak ada pertanyaan? Dari saya, Ustaz. Oke, silakan. Mau tanya untuk yang bukunya itu yang apa ya? Yang tadi itu yang sifat tawasud tadi. Di mana? Kalau saya punya ini pelatihan pengucapan huruf satu, apa di situ? Ya. Kalau di situ cuma disebutkan bahwa huruf tersebut, misalnya huruf mim atau lam, punya sifat tawasud. Mana untuk keterangan sifat tawasud itu apa, bagaimana, itu di buku yang warna coklat, Pak. Oh, warna coklat. Oh, iya. Oke. Iya. Yang seperti ini. Oh, iya. Sifat. Iya. Nanti di situ. Iya. Saya hanya punya yang ini. Oke. Iya. Ya kalau di situ ya cuman disebutkan bahwa lam punya sifat tawasud, mim punya sifat tawasud. Cuman untuk detailnya di buku yang coklat. Oke. Iya, matur nuwun. Oke, Pak. Pak Alwis, ada pertanyaan Pak Alwis? Sementara belum, Ustaz. Ya. Saya tanya Tat. Oke, Mas. Iya. Untuk di ini dan non sukun ketemu sin di ayat keempat itu di ikfa ausatnya itu min atau min atau hampir NG tapi lidah kita tidak nempel atau bagaimana? Kadang tadi ada disebut ada
min sijil, ada min sijil. Nah, itu. Ya, nggih. Nggih, Bapak-bapak, ini pertanyaan dari Mas Joko ini terkait ya hukum ikfa atau kaidah ikfa pada ayat 4 nih, ayat 4. Jadi ikfa niku ketika ada nun sukun atau tanwin nggih. Baik fathah tanwin atau kasroh tanwin atau dhammah tanwin. Fathah tanwin itu yang ya fathah jejer 2 di atas, kasroh tanwin ya sudah paham nggih insyaallah. Kasroh tanwin yang jejer 2 di bawah. Kemudian untuk dhammah tanwin itu yang biasanya ada yang berbentuk hampir angka 69, ada juga yang 9 double ya. Oke, jadi antara nun sukun dan tanwin itu bunyinya sama ya, bunyinya nun sukun atau bunyi N dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika nun sukun atau tanwin atau bunyi N itu bertemu huruf-huruf ikhfa ya. Hurufnya nanti ada 15 ya. Hurufnya ada 15. Maka ya pengucapannya berbeda dengan misalnya nun sukun atau tanwin bertemu selain huruf yang 15 itu, okay. Jadi berbeda. Salah satunya adalah dengan menahannya. Jadi tidak terlalu cepat, misalnya min sijil ya. Nun sukun bertemu sin. Min sijil. Ini memang ya normalnya bertatap muka langsung gitu. Sedikit saya jelaskan. Jadi huruf ikhfa, Bapak-bapak semua, huruf ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu contohnya huruf sin, karena sin termasuk salah satu huruf yang anggota dari yang 15 itu. Intinya ketika mengucapkan ikhfa, ketika saat gunnah ya, saat gunnah itu saat posisi dengung ya, gunnah itu dengung ya, ketika menahan 2 atau 3 harokat itu ya sudah sering dijelaskan. Posisi kita sudah pada berada pada makhraj huruf tersebut ya, sudah berada pada makhraj huruf yang berada di depan nun sukun atau berada di depan huruf yang bertanwin ya, intinya itu. Jadi ketika waktu kita menahan itu posisi kita sudah persiapan huruf sin atau huruf yang di depan nun sukun ya. Ya pokoknya begitu, di depan huruf sin ya. Ya di depan huruf nun. Jadi sudah pada posisi makhraj huruf sin. Adapun kalau miripnya itu cenderung mirip ke huruf N dan Y, N Y, hanya. Nah, jadi cenderung mirip ke NY gitu, hanya min sijil. Jadi tidak mirip ke NG atau eng mboten, tapi mirip ke NY, hanya min sijil, min